It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Nugraha dari kelas IPA 4. Alamat rumah saya yaitu Kampung Cihideng, RT 1, RW 1, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan, yang dimana saya akan menjelaskan biografi tentang Bapak Suwarno. Oke, langsung saja. Next. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang perjalanan wirausahawan dari awal hingga berhasil dalam pengolahan produk pangan nabati oleh Bapak Suwarno. Bapak Suwarno adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang nabati, khususnya dalam pengolahan kedelai menjadi tahu dan tempe, yang pabriknya bertempat di Jalan Trikora, Wosi. Pabrik tahu tempe milik Bapak Warno adalah pabrik rumahan, dan sekaligus pabrik Bapak Warno ini merupakan rumahnya. Maksudnya, rumah tinggal Bapak Warno dan keluarganya dijadikan juga sebagai tempat usaha beliau. Sebelum menjadi pengusaha tahu tempe, Bapak Suwarno bekerja sebagai penjual sayur keliling. Bapak Warno berkata, ia menjual sayurnya ke komplek-komplek atau rumah-rumah warga. Sayur yang ia jual, ia beli dari pasar Wosi atau Sangging, dan ia jual kembali sayur yang ia beli itu dengan harga 2 kali lipat dari yang ia beli, sehingga ia mendapatkan untung dari sayur yang ia jual keliling tersebut. Ketika saya bertanya, berapa modal Bapak dalam sekali membeli sayur-sayur yang dulu Bapak jual, dan setelah dijual Bapak mendapatkan untung atau penghasilan berapa? Ia menjawab, untuk membeli sayur-sayur itu saya membutuhkan uang kurang lebih 300 atau 400 dalam sekali beli, dan kalau sayur yang saya jual habis, untung atau penghasilan yang saya dapatkan yaitu 2 kali lipat dari harga yang saya beli. Setelah bekerja sebagai penjual sayur keliling kurang lebih selama 2-3 tahun, Bapak Suwarno mencoba pekerjaan baru, yaitu sebagai pengusaha atau wirausahawan dalam mengolah kedelai menjadi tahu dan tempe. Awal karir Bapak Suwarno sebagai pengusaha yang bergerak di bidang nabati, khususnya dalam pengolahan kedelai menjadi tahu dan tempe, yaitu pada tahun 2002. Saat itu, untuk membuka usahanya, Bapak Suwarno membutuhkan atau menghabiskan dana sebesar kurang lebih 3 juta untuk membeli peralatan dan bahan-bahan pembuat tahu tempe. Dan saat itu, awal membuka usahanya dalam membuat tahu tempe, ia kerjakan bukan di rumahnya yang sekarang, melainkan di rumah salah satu saudaranya, yaitu di Jalan Kopadma. Bapak Suwarno dalam menjalankan usahanya dulu ia masih bekerja sendiri atau tanpa karyawan, dan sekali membuat tahu tempe ia dapat memproduksi tahu hanya 1 ember sedang, dan untuk tempenya hanya kurang lebih 90 tempe. Lama kemudian, usaha tahu tempe yang dilakoni Bapak Warno lebih mendapatkan untung ketimbang menjual sayur keliling. Dan Bapak Suwarno pun memilih untuk membeli rumah dan tempat usaha yang awalnya di rumah saudaranya kini beralih atau pindah ke rumahnya sendiri, yaitu di Jalan Trikora, Wosi. Setelah tempat kerja berpindah ke rumahnya sendiri, Bapak Suwarno pun mencari karyawan untuk membantu usahanya agar lebih lancar dan menghasilkan lebih banyak tahu tempe. Bapak Suwarno mencari 2 orang karyawan, dan kedua karyawannya didatangkan dari kampung halamannya, yaitu di Trenggalek, Jawa Timur. Setelah ia membeli karyawan, Bapak Warno pun lebih banyak menghasilkan tahu tempe. Sekali memproduksi tahu tempe, ia dapat menghasilkan 2 ember besar tahu dan 200 sampai dengan 300 tempe sekali memproduksi. Bapak Warno mengatakan, dari produksi tahu tempe yang ia miliki, ia jual kepada konsumen yang ingin membelinya. Ia juga menjualnya ke pasar, serta menjualnya kepada orang-orang yang memesan tahu tempenya. Dengan 2 orang karyawan yang ia miliki, sekali memproduksi tahu tempe, Bapak Warno dapat menghasilkan penghasilan sebesar 300 sampai dengan 600 ribu sekali memproduksi.
Setelah lama menjalani usahanya dengan dibantu 2 orang karyawannya dan diikuti dengan pelanggan-pelanggan Bapak Suwarno yang semakin banyak, Bapak Suwarno pun merasa kurang dengan 2 orang karyawannya yang ia miliki. Sehingga ia menambah 2 orang karyawan lagi. 2 orang karyawan tambahannya ini ia datangkan juga sama dari kedua karyawan sebelumnya, yaitu dari daerah asalnya, Trenggalek, Jawa Timur. Setelah karyawannya menjadi 4 orang, Bapak Suwarno semakin banyak memproduksi tahu tempe dan omset yang ia dapatkan pun semakin banyak dari sebelumnya yang hanya 2 karyawan. Pengolahan tahu tempe yang dimiliki Bapak Suwarno kini semakin maju dan ditambah lagi ia telah memiliki 4 orang karyawan. Pengolahan tempe tahu Bapak Suwarno dimulai saat jam setengah 5 dan selesai jam 11. Dengan bantuan 4 karyawan yang Bapak Suwarno miliki, sekali memproduksi tahu tempe, Bapak Suwarno mengaku dapat memproduksi tahu tempe sebanyak 4 besar ember tahu dan 400 sampai dengan 500 tempe setiap kali memproduksi. Dan sekali menjual ke pasaran, Bapak Warno mendapat omset sebesar 500 sampai dengan 800.000 rupiah sekali memproduksi. Dengan omset sebesar itu, dalam waktu 1 bulan, Bapak Suwarno dapat menghasilkan penghasilan sebesar kurang lebih dari 6 sampai dengan 13 juta per bulan. Nah, dari penjelasan tersebut, ada beberapa karakteristik dan sifat kewirausahaan atau wirausaha yang terdapat di Bapak Suwarno ini. Karakteristik yang terdapat di Bapak Suwarno ini ada confidence, yaitu wirausaha percaya akan kemampuan dirinya sendiri untuk berhasil. Ada juga sifat kewirausahaan yang ada di Bapak Suwarno ini. Yang pertama, memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Nah, yang kedua, ada selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba atau keuntungan, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Yang ketiga, ada memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Selanjutnya ada bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Terus ada memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Memiliki prestasi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan, dan memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Jadi itulah karakteristik dan sifat kewirausahaan yang terdapat di Bapak Suwarno ini. Itulah biografi tentang salah satu wirausahawan yang bergerak di bidang nabati, khususnya dalam pengolahan kedelai menjadi tahu dan tempe. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Jika terdapat salah-salah dalam mengerangkai kata atau isi dari materi ini yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.